Mazmur 62 ayat 6 berkata, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku." Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang melanda Indonesia ini karena pandemi COVID-19, biarlah hati kita tetap boleh tenang karena kita menyandarkan harapan kita kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mendengarkan beberapa informasi seputar kegiatan GKI Sion. Saudara, walaupun kita beribadah secara online, tetapi kita tetap bisa memberikan persembahan kita dengan cara mentransfer persembahan kita ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan jangan lupa untuk memberikan nominal Rp19. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan syukur, juga persembahan bulanan, Bapak Ibu juga bisa mentransfer ke nomor rekening yang sama yang tertera di bawah ini. Dan setelah Bapak Ibu mentransfernya, tolong memberitahukannya kepada Diaken Riyandi Andrean melalui WhatsApp ataupun SMS. Biarlah ada sukacita di dalam hati kita ketika kita mengembalikan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, jangan lupa setiap Rabu malam pukul 7 kita akan mengadakan persekutuan doa dan pendalaman Alkitab yang akan dilakukan secara online di channel YouTube GKI Sion. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati, kita berdoa dan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa terus mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah saja, dan mari miliki pola hidup sehat, jangan lupa cuci tangan, serta jangan lupa berdoa bagi bangsa kita. Ingat, hati-hati boleh, panik jangan, waspada boleh, ketakutan jangan. Demikian warta jemaat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Walaupun kita belum bisa bertemu secara fisik karena masih dalam situasi pandemi, namun biarlah saat ini hati kita bersatu untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mari dengan segenap hati kita naikkan puji dan sembah, kita berikan kemuliaan dan hormat bagi Tuhan Sang Raja, pemberi anugerah.
memuji Engkau ya Tuhan, Sang Raja damai, pemberi anugerah. Sebelum Engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam terang bakar. Kau terima pujian yang kami naikkan, ya Raja Maha Murah, pemberi anugerah. Ibadah pada pagi hari ini terlaksana dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Ayat pembuka terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat ke-4 sampai ke-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang membawa segenap rasa syukur kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa hadir menyertai kami, setia menopang dan menguatkan kami, melewati masa-masa yang tidak mudah dan penuh kecemasan. Tuhan, kami menyadari diri kami yang tidak layak. Kami penuh dengan dosa. Perkataan, perbuatan, dan pikiran kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak benar. Kami banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami. Mohon Tuhan terus yang mengubahkan hidup kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon Tuhan sertai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di tengah situasi saat ini, banyak di antara kita yang mungkin mengalami kehidupan yang tidak mudah. Banyak mengalami pergumulan. Namun kita meyakini bahwa kasih Allah amatlah besar, tak terduga, begitu tinggi, dalam dan luas, dan kasih-Nya senantiasa menyertai kita. Tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, dan kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak berduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Jika langit sebagai kertas, dari timur ke barat, tak akan sanggup untuk menuliskan kasih-Nya yang amat besar. Dalam langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulis
Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk. Bacaan bertanggapan terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat 6-9. Saya akan membaca ayat genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Yesaya 55 ayat 6-9. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkat kemurahan Tuhan, kita hidup dalam anugerah keselamatan, dan kita senantiasa memerlukan Tuhan setiap waktu. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Nya membimbing kita untuk kita boleh terus bertumbuh akan pengenalan kita terhadap Tuhan. Tuhan, aku perlu setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku, Tuhan, aku perlu Kau dekatku. Bila iblis datang, ku tetap menang. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Tuhan, aku perlu ajaran-Mu, janji-Mu abadi, genap dan pasti. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami memerlukan Engkau setiap waktu di dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau setiap detik, setiap menit, bahkan setiap jam dalam kehidupan kami. Kami tidak sanggup hidup kalau bukan karena Tuhan. Karena itu kami selalu memerlukan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk saat-saat indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kalau saat ini kami boleh kembali bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu, kami percaya Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberikan pengertian kepada kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami, bahkan boleh menegur kami dan mendidik kami di dalam kebenaran. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan baik. Berat bukan hari-hari ini? Tapi saya percaya betapapun beratnya hari-hari yang kita jalani di depan, kita terus memperoleh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dia melimpahkan segala kekuatan dan penghiburan kepada kita untuk melewati hari-hari yang sulit. Karena itu mari terus menyerahkan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi kepada Tuhan. Mari saat ini kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-14 sampai dengan 21. Markus pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-14 sampai dengan 21. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Silakan Bapak Ibu Saudara di rumah melihat Alkitab masing-masing. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-21. Demikian firman Tuhan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang sedang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Bapak Ibu Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan saja membaca, tapi merenungkan dan melakukan firman itu. Saudara, saya yakin setiap kita pernah merasakan apa artinya disalahpahami oleh orang lain atau sekelompok orang, tidak terkecuali dengan saya. Ketika saya masih kuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara, saya pernah didiamkan oleh beberapa teman saya yang cukup dekat sebenarnya dengan saya. Dan saya betul-betul bingung, saudara. Saya benar-benar tidak mengerti persoalannya apa, masalahnya apa. Tiba-tiba aja saya nggak diajak bicara. Bahkan ketika saya menegur salah seorang teman saya, dan kebetulan hari itu ada makan bersama dengan para dosen. Jadi kami duduk berpencar, tidak seperti biasanya dengan teman-teman satu meja makan. Dan saya kebetulan satu meja makan dengan dia karena dia kelompok tutor saya pada waktu itu. Nah, waktu saya menegur dia, saya katakan, halo, ini ada pepaya, silakan makan. Dia pura-pura tidak mendengar saya, seolah-olah dia tidak mendengar bahkan melihat saya. Jujur saya bingung. Dia memperlakukan saya seolah-olah saya tidak ada di depan dia. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu setelah itu ada seorang teman yang memberanikan diri untuk berbicara kepada saya. Dan mengatakan persoalan yang sebenarnya, ada apa sampai teman-teman saya yang cukup dekat dengan saya itu mendiamkan saya. Ternyata cerita punya cerita. Saya dituduh melaporkan seorang teman seangkatan saya kepada dosen. Sehingga dia dikeluarkan dari saat pada waktu itu. Waktu mendengar hal itu jujur hati saya sakit, saya sedih, saya kecewa, saya marah, kesal, benci terhadap teman-teman saya.
Saya tidak pernah melaporkan siapapun, saya tidak pernah bicara apapun, bahkan persoalannya apa saya tidak tahu. Hanya karena saya dekat dengan beberapa dosen, maka teman-teman saya mencurigai saya yang melaporkan teman seangkatan saya itu kepada dosen. Saya dituduh yang tidak-tidak. Betapa menyakitkannya dan tidak nyamannya disalahpahami. Mungkin saudara pernah mengalami pengalaman yang sama dengan saya. Atau jangan-jangan waktu-waktu ini saudara sedang mengalami yang namanya disalahpahami oleh orang lain. Entah itu oleh orang tua saudara, anak saudara, sahabat saudara, bos saudara, rekan sekerja atau rekan sepelayanan saudara. Mungkin kita disangka yang tidak-tidak, bahkan dituduh dengan sesuatu yang tidak kita lakukan sama sekali. Karena itu wajar bukan bila kita sakit hati, kita kecewa, kita marah, kita kesal, kita jengkel, kita sedih. Karena menjadi korban disalahpahami oleh orang lain benar-benar tidak nyaman. Tapi hari-hari ini tahukah saudara siapa di antara kita yang paling sering menjadi korban disalahpahami oleh kita semua? Jujur saya mengatakan saya tidak tahu. Tapi saya tahu satu pribadi yang paling sering disalahpahami oleh hampir kebanyakan kita. Walaupun kita tahu dia adalah sosok pribadi yang baik, penuh kasih dan setia. Tapi tidak jarang juga kita memuji-muji dia. Tetapi kita juga seringkali menyalahpahami dia. Bila sesuatu yang buruk terjadi pada kita, bila sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi kepada kita, dengan jengkel kita mulai bertanya kepada dia, mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Kenapa hal ini menimpa aku? Seolah-olah semua hal yang menimpa diri kita itu perbuatannya. Dan dialah orang yang harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Saudara tahu siapa dia? Betul. Dia adalah Tuhan kita yang seringkali kita salah pahami. Dialah Tuhan yang seringkali ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, ketika sesuatu tidak sesuai dengan harapan kita, dialah pribadi yang paling sering engkau dan saya salah pahami. Inilah yang terjadi saudara ketika kita membaca Alkitab, khususnya kitab Perjanjian Lama. Kita acap kali menemukan bahwa Tuhan menjadi korban disalahpahami oleh umatnya Israel. Apa buktinya Israel menyalahpahami Tuhan? Ketika Israel dibawa keluar dari tanah Mesir dan mereka melihat pasukan Mesir mengejar mereka hingga ke tepi laut Teberau. Mereka begitu ketakutan dan mulai bersungut-sungut. Mereka mengatakan kepada Musa, kami lebih memilih berada di Mesir ketimbang mati di padang gurun. Padahal saudara, baru saja mereka melihat kekuatan tangan Tuhan mengancungkan tangannya kepada bangsa Mesir. Lalu di Rafidim ketika peristiwa Masa dan Meribah, ketika bangsa Israel tidak menemukan air untuk diminum, mereka mengancungkan jari mereka kepada Tuhan sambil berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Padahal sebelumnya mereka melihat Tuhan mengubah air pahit menjadi air manis sehingga dapat diminum. Betapa ironisnya, pengalaman-pengalaman bangsa Israel bersama Allah tidak membuat mereka semakin mempercayai dan mengenal Allah. Tetapi sebaliknya, seringkali mereka menyalahpahami Allah ketika situasi tidak sejalan dengan keinginan mereka. Ternyata bukan hanya bangsa Israel, saudara, yang menyalahpahami Tuhan. Ketika kita sampai di Perjanjian Baru, hal yang sama terjadi sebenarnya. Perikop yang baru kita baca tadi mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang sedang disalahpahami oleh murid-muridnya. Sebenarnya sebelum kisah ini murid-murid telah menyalahpahami Yesus berkali-kali. Masih ingatkah saudara pertanyaan ketakutan para murid ketika angin ribut menerpa perahu mereka? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Atau keteriakan ketakutan para murid itu hantu ketika Yesus berjalan di atas air.
Bukankah seharusnya petualangan-petualangan di laut bersama Yesus memberikan kesempatan yang unik kepada para murid untuk mengenal siapa Yesus? Tetapi ironisnya, pengalaman-pengalaman itu tidak membuat murid-murid semakin mengenal Dia. Markus 6 ayat 25b mengatakan, dan hati mereka tetap degil. Para murid gagal mengenal siapa Yesus. Kemudian kita sampai pada perikop ini. Satu hari sehabis berbicara dengan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus kembali mengajak murid-muridnya untuk naik ke perahu menuju seberang. Di tengah perjalanan murid-murid mulai menyadari kalau mereka hanya bawa satu roti. Sepotong roti, dan itu pasti tidak cukup dengan semua mereka yang ada di perahu itu. Dalam kebingungan para murid, tiba-tiba Yesus berkata, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saudara mendengar hal itu, murid-murid berpikir dan berkata, itu dikatakannya karena kita tidak punya roti? Ketika mengetahui pikiran mereka, Tuhan Yesus kembali berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Saudara, nampak jelas bukan? Tuhan Yesus merasa tidak nyaman disalahpahami oleh para murid. Sebenarnya dia sedang berbicara tentang ragi orang Farisi dan Herodes. Tetapi justru para murid berpikir bahwa ia tidak senang karena mereka tidak menyediakan roti baginya. Yesus sungguh-sungguh tidak memusingkan soal roti jasmani. Ia sedang memperingatkan murid-muridnya dengan serius akan bahaya ragi orang Farisi dan Herodes. Apa maksudnya? Saudara tahu ragi bukan? Ragi adalah material yang paling penting dalam proses pembuatan roti yang dapat membuat roti itu mengembang. Ragi bekerja tidak terlihat, namun pengaruhnya tampak jelas. Dalam perikop ini Tuhan Yesus menggunakan istilah ragi sebagai metafora atau lukisan untuk menunjukkan hal yang negatif, yaitu tentang ketidakpercayaan orang-orang Farisi dan Herodes. Yesus menyebut ragi orang Farisi karena dia baru saja berbicara dengan orang-orang Farisi yang meminta tanda kepadanya. Tuhan Yesus tidak memberi tanda apapun karena dia tahu pada dasarnya orang-orang ini tidak pernah mau percaya kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan ragi Herodes adalah ketidakpercayaan Herodes kepada dirinya. Karena itu Yesus mengingatkan para murid agar hati-hati dengan ragi ketidakpercayaan mereka kepada dirinya. Jangan sampai ketidakpercayaan orang-orang Farisi dan Herodes itu mempengaruhi para murid. Tapi malangnya saudara, justru peringatan Yesus itu disalahartikan oleh para murid dan sekaligus menunjukkan bahwa ragi orang Farisi dan ragi Herodes itu telah berkembang dan mempengaruhi iman para murid. Mereka menilai Yesus meributkan hanya persoalan roti. Para murid sungguh-sungguh menilai Yesus secara rendah. Saudara, ketika saya sampai di bagian ini, saya mencoba menyelami perasaan Tuhan Yesus ketika ia disalahpahami oleh para muridnya. Tidak berlebihan kalau saya menerka perasaannya sangat terluka, kecewa, jengkel kepada murid-muridnya. Mengapa saya menerka demikian? Pertama, saudara, orang-orang yang menyalahpahami dia justru adalah orang-orang yang paling dekat dengan dia. Orang-orang yang mengikut Yesus cukup lama. Suka dan duka mereka jalani bersama, lapar dan haus mereka lewati bersama. Mereka melayani bersama-sama. Bukankah seharusnya pengenalan mereka tentang siapa Yesus lebih daripada orang lain? Seharusnya mereka tahu dengan pasti bahwa Yesus bukanlah pribadi yang terpaku pada roti jasmani. Bukankah dialah yang mengingatkan bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi sayangnya murid-murid lupa akan hal itu. Kedua, para murid bukanlah orang yang hanya mendengar tentang Yesus dari mulut orang lain.
Tetapi mereka juga melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Ketika dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 dan 4.000 orang hanya dari beberapa roti dan masih tersisa beberapa bakul. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Sekarang masa sih hanya perkara satu roti saja membuat dia marah? Apakah mereka tidak percaya bahwa dia mampu untuk membuat satu roti itu cukup untuk makan 13 orang? Kalau untuk ribuan orang saja dia mampu, apalah artinya 13 orang? Bukankah itu logika iman yang macet? Bukankah itu menunjukkan bahwa ragi orang Farisi dan ragi Herodes telah menjalar dalam iman para murid? Itulah sebabnya mereka disebut dengan degil hati. Istilah degil hati itu berarti lambat mengerti, keras kepala, tidak mudah diajar. Istilah ini mengingatkan kita akan sikap Israel terhadap Allah. Bangsa Israel itu tidak mudah percaya kepada Allah, walaupun mereka melihat perbuatan tangan Allah yang menyertai mereka. Mereka melihat bagaimana Allah membelah laut Teberau, merubah air pahit menjadi manis, memberi mereka makan mana dan burung puyuh, menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tetapi hati mereka tetap degil, tidak percaya kepada Allah dan menyalahpahami Allah dengan menganggap Allah jahat. Mereka telah menyaksikan banyak mujizat, mereka telah menikmati banyak kebaikan Tuhan, tetapi mereka tetap menyalahkan Tuhan bila kesulitan datang. Ironis bukan? Orang yang paling dekat, orang yang melihat sendiri apa yang Allah lakukan, justru menyalahpahami Allah. Lalu yang ketiga, saudara, apa yang telah saya katakan tadi semakin diperkuat dengan pertanyaan Yesus sendiri kepada murid-murid dengan 5 pertanyaan retoris berikutnya. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Masihkah kamu belum mengerti? Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan kepada kita betapa kecewanya Yesus kepada para murid-muridnya yang menyalahpahami dia. Seolah-olah semua pengalaman, kebersamaan, dan kebaikan-kebaikannya pupus hanya karena persoalan roti. Sungguh sakit disalahpahami secara demikian. Saudara, di dalam Perjanjian Lama juga dikisahkan tentang seorang tokoh yang pernah menyalahpahami Allah. Ya, seorang tokoh yang dikenal saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Siapa lagi kalau bukan Ayub? Di awal kisahnya ketika seluruh kekayaan, kebahagiaan, kesehatan dan keluarganya hancur berantakan, ia masih bisa berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi setelah itu, saudara? Kalau kita baca pasal 3 sampai pasal 35 dari kitab Ayub, kita bisa melihat Ayub berkeluh kesah dan marah kepada Allah. Berkali-kali dia berteriak dan mengancungkan tangannya kepada Allah. Berkali-kali dia menyalahkan Allah atas semua yang terjadi kepada dirinya. Sensasi kehilangan total itulah yang dirasakan oleh Ayub ketika dia duduk di atas reruntuhan puing dan berusaha mengerti apa yang terjadi. Ayub sudah kehilangan semua tanda-tanda petunjuk, semua titik arah. Dia gak tahu harus berpaling kemana. Allah pribadi yang menuntunnya menembus kabut itu tetap diam. Karena itu Allah disalahpahami dengan luar biasa oleh Ayub. Seolah-olah Allah adalah Bapa yang kejam, yang tidak peduli ketika dia menderita. Selama 35 pasal,
ketika tuduhan-tuduhan yang menyakitkan itu dilontarkan Ayub kepada Allah. Allah memang diam 1000 bahasa. Allah tidak sedikit pun menjawab kesalahpahaman Ayub terhadap dirinya. Tapi baru di 4 pasal terakhir, Allah memecah keheningan, menjawab dan menantang Ayub sebagai laki-laki. Allah bertanya kepada Ayub, di mana Ayub ketika Allah menciptakan bumi ini? Apakah Ayub tahu luasnya bumi? Apakah Ayub yang bisa memberi tenaga pada kuda? Apakah Ayub yang bisa memerintahkan Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Dan 1000 pertanyaan yang Allah lontarkan kepada Ayub, yang membuat Ayub terkejut dan terdiam. Ayub bungkam, seolah-olah mulutnya terkunci mendengar pertanyaan-pertanyaan Allah yang membela dirinya ketika dia disalahpahami. Ayub sadar bahwa sebenarnya dirinya tidak berarti apa-apa dibandingkan diri Allah. Apalagi menuduh Allah melakukan yang tidak-tidak. Sungguh dia terlalu tidak tahu diri. Karena itu saudara, dengan malu dia berkata kepada Allah akhirnya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub hanya mengenal Allah sebatas kata orang. Mungkin dalam situasi kita sekarang, ia mengenal Allah hanya dari kata para pendeta, kata hamba Tuhan, buku teologi yang dibacanya, atau ceramah-ceramah doktrinal yang didengarnya. Tetapi melalui badai kesulitan hidup, sekarang dengan matanya sendiri, ia melihat diri Allah yang telah disalahpahaminya. Ia mengalami Allah secara pribadi dan mendapati Allah bukan seperti yang dia pikirkan. Karenanya ia berkata dengan menyesal, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu. Saudara, hari-hari ini banyak pertanyaan mengapa Tuhan yang muncul dalam benak saya. Salah satunya ketika beberapa hari yang lalu salah seorang II saya posting sebuah berita di grup family di WhatsApp grup family saya tentang kematian seorang dokter muda akibat COVID-19. Saudara, waktu saya lihat berita itu, fotonya saya coba cari beritanya. Saya buka akun media sosialnya, lalu saya buka akun media sosial dari salah seorang kerabatnya. Saya nggak tahu saudara dengar berita ini atau tidak, atau mungkin saudara juga sudah tahu siapa dia. Ya, dialah dokter muda Michael Robert Marampe. Beliau meninggal akibat terpapar COVID-19 saat menangani pasien corona. Dia terpapar COVID-19 saat berjuang di garda terdepan ketika menangani pandemi ini. Dokter yang suka bermain musik sekaligus punya suara indah itu seharusnya menikah pada tanggal 11 April 2020. Tapi karena pandemi dan tugas kemanusiaannya, dia menunda pernikahannya. Dan akhirnya dia sendiri terjangkit virus COVID-19. Dokter yang selalu punya cita-cita menyelamatkan jiwa orang lain. Meskipun jiwanya terancam ini sebenarnya mulai pulih. Buktinya apa saudara? Pada tanggal 21 2020 salah seorang familinya, kerabatnya menulis dalam postingan akun sosial medianya. Bunyinya begini. Haleluya, puji Tuhan, anak kami Dr. Michael Robert Marampe Simbala sudah sembuh. Ayo bangkit lagi dokter, makan yang bergizi plus vitamin dan istirahat dulu sampai pulih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa-Mu, anak kami Michael sudah sembuh. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Begitu salah satu postingan di media sosial sambil memasang satu foto dari fotonya Dr. Michael. Saudara, sebenarnya berangsur-angsur kesehatan Dr. Michael membaik. Tetapi sayangnya Tuhan berkata lain tanggal 25 April 2020. Ia kembali kepada penciptanya. Saudara, saya tidak mengenal Dr. Michael secara pribadi.
Tapi ketika saya membaca berita ini, hati saya cukup tersentak dan jujur saya menangis. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan orang yang memberikan dirinya untuk melayani orang lain lebih dari hidupnya, Tuhan ambil? Saya merasa Tuhan tidak adil. Bukankah dia melayani Tuhan lewat profesinya? Dia memberikan hidupnya, bahkan nyawanya menjadi taruhannya demi orang lain yang tidak dia kenal satupun. Tapi kenapa Tuhan ambil? Bukankah Tuhan bisa menyembuhkannya? Bukankah Tuhan bisa memulihkannya? Sehingga dia bisa berkarya lagi bagi Indonesia di masa mudanya. Dia bisa mewujudkan cita-citanya untuk menyelamatkan banyak jiwa, banyak orang. Tapi kenapa Tuhan ambil? Saudara, pertanyaan demi pertanyaan saya lontarkan terhadap Tuhan. Namun dia diam 1000 bahasa. Tapi justru di dalam kesalahpahaman saya terhadap Tuhan, Tuhan menjawab saya melalui postingan dari kerabat-kerabat Dr. Michael. Ada yang bilang begini, saudara. Anakku Dr. Michael Robert Marampe Simbala. Kita semua sayang sama Michael. Tapi Tuhan Yesus lebih sayang Michael. Di postingan yang lain berkata begini. Tuhan Yesus sudah jemput ke rumah Bapa di surga. Selamat jalan pahlawan COVID-19, adikku Dr. Michael Robert Marampe. Perjuanganmu sebagai garda terdepan COVID-19 akan dikenang masyarakat Indonesia. Tugasmu sudah selesai dan Tuhan memanggilmu pulang karena Dia menyayangimu. Di postingan yang lain, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembalikan Michael ke haribaanmu untuk kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, waktu baca postingan-postingan itu dan banyak postingan lainnya, sebenarnya sungguh saya malu. Keluarga Dr. Michael yang seharusnya lebih terluka dari saya bisa berkata demikian. Bahkan tidak marah, tidak ada satu kalimat pun yang saya lihat mereka marah kepada Tuhan karena mengambil orang yang mereka kasihi. Belahan jiwa mereka, darah daging mereka. Keluarga yang saya lihat tetap menghargai Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat atas ciptaannya. Saya seorang hamba Tuhan justru mempertanyakan dan menyalahpahami Dia. Sungguh ironis, bukan? Tuhan telah membuat saya malu karena telah menyalahpahami Dia. Dia adalah Allah yang berdaulat dan jalan-jalannya tidak terselami oleh pikiran manusia. Karena itu hari ini saya ingin berkata, selamat jalan pahlawan. Pasti Tuhan punya rencana indah buat keluarga Dr. Michael Robert Marampe. Tuhan punya rencana indah buat semua orang yang Dr. Michael kasih. Bapak Ibu Saudara, betapa tidak nyamannya menjadi Allah. Dia begitu sering disalahpahami oleh kita manusia. Bahkan ketika penderitaan yang kita alami karena ulah kita sendiri dan kelalaian kita pun sering menyalahpahami Dia, bukan? Contohnya apa, saudara? Ketika kita dengan jelas tahu bahwa rokok itu salah misalnya. Rokok itu bisa menyebabkan berbagai penyakit bagi kita, bahkan bagi keluarga kita. Tapi kita tetap merokok. Lalu keluarga kita jatuh sakit atau kita jatuh sakit. Kita mulai bertanya pada Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa kau biarkan aku sakit? Kenapa kau biarkan anakku sakit? Kenapa kau biarkan istriku sakit? Kenapa kau biarkan orang tuaku sakit? Ah Tuhan, Engkau sudah tidak sayang aku. Padahal penderitaan itu kita buat sendiri, tapi kita menyalahkan Tuhan. Betapa sulitnya bukan menjadi Tuhan. Kita yang buat, tapi Tuhan yang salah. Atau mungkin di waktu-waktu yang tidak baik ini, saudara. Ketika pandemi menghujani negeri kita Indonesia. Ketika kita terkena dampak dari pandemi ini. Penghasilan kita menurun, usaha kita tidak jalan seperti biasanya.
Kita dirumahkan oleh bos kita. Kita tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan mungkin ada di antara kita atau keluarga kita yang terkena virus ini. Mungkin kita mulai menilai Allah tidak sayang dengan kita. Kita mulai menilai Allah jahat kepada kita. Saudara, harus kita akui, kadangkala kita lebih sering menilai Allah jahat dan tidak sayang kepada kita. Kita lebih banyak mengeluh dan marah padanya daripada kita bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah menyalahpahami Allah atas segala penderitaan yang kita alami. Dia bukan Allah yang jahat. Ia bukan Allah yang merancangkan kecelakaan bagi kita. Bahkan Alkitab berkata bahwa ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bukankah selama ini kita telah menikmati kasih dan kebaikannya? Bukankah selama ini kita terus menikmati penyertaannya dalam hidup kita? Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati hari-hari yang sulit ini. Dia memberikan penghiburan supaya kita bisa bertahan melewati waktu-waktu yang tidak mudah ini. Bahkan kalau dia masih memberikan kesehatan bagi engkau dan saya hari ini. Bukankah itu semua karena kasih-Nya untukmu dan untukku? Kita bisa menikmati berkat-berkat-Nya. Masihkah kita tidak percaya kepada Dia? Masihkah kita menyalahpahami Dia? Haruskah Dia berkata kepada kita sama seperti ketika Dia berkata kepada murid-muridnya, telah degilkah hatimu? Saudara, jangan hanya ketika hidup kita berjalan dengan nyaman, aman, dan memuaskan kita memandang Allah sambil memuji-muji Dia. Tapi ketika kesulitan datang, ekonomi susah, kesehatan kita merosot, lagu kita jadi berhenti. Lalu kita mulai memandang Allah dengan sinis dan menyalahpahami Dia. Kalau hal ini terjadi pada kita hari ini, menyalahpahami Allah untuk peristiwa yang pahit yang terjadi dalam hidup kita. Lalu kita mulai menilai Allah adalah Allah yang kejam, Allah yang jahat, Allah yang tidak sayang pada kita. Hari ini juga, mari datang kepada Dia dengan malu dan menyesal. Mari memohon pengampunan-Nya. Dia Allah, bukanlah Allah yang jahat. Kalau hari ini kesehatanmu menurun, kalau hari ini ekonomimu sulit, kalau hari ini terasa susah untuk kau jalani, bahkan terasa menyakitkan untuk dilewati, Dia tetap Allah yang baik. Ia tahu apa yang baik buat kita. Dia tahu apa yang terbaik untukmu dan untukku. Karena itu kalau selama ini melewati banyak hal dan peristiwa dalam hidup kita, kita mulai menilai Allah jahat. Mari pagi ini kita datang dengan hati yang hancur dan remuk, memohon Dia memulihkan kita. Mari kita datang memohon pengampunan-Nya, dan kita berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku tahu Engkau bukan Allah yang jahat, sekalipun peristiwa-peristiwa ini menyakitkan untukku. Tapi aku tahu Engkau adalah Allah yang baik. Allah yang baik, yang tahu apa yang paling baik untukku. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun kami meninggalkan Engkau.
Kau Bapa yang setia, sekalipun kami tidak setia. Kau Bapa yang tetap mengasihi kami, sekalipun kami mengacungkan tangan kami kepadamu dan menyalahpahamimu. Kau tetap mengasihi kami. Karena itu ya Tuhan, ampuni kami. Kalau ketika peristiwa-peristiwa menyakitkan dan tidak sesuai dengan harapan kami terjadi dalam hidup kami mulai marah kepadamu, kami mulai mengeluh, kami mulai bersungut-sungut, kami mulai menyalahkanmu. Ampuni kami Tuhan. Sesungguhnya banyak pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang membuktikan bahwa Tuhan tetap baik bagi kami. Sekalipun ada peristiwa-peristiwa menyakitkan terjadi dalam hidup kami. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Selalu ada yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena itu Tuhan, pagi ini kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Melewati hari-hari yang sulit ini. Melewati waktu-waktu yang tidak mudah ini. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi hanya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menghibur kami, bahkan Tuhan menguatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mengingatnya di dalam hati kami setiap hari, setiap waktu. Sehingga kami boleh dikuatkan dan dihiburkan melewati hari-hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan lewat persembahan. Nats yang mendasari persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer atau mengumpulkannya dahulu dalam amplop di rumah untuk kemudian dibawa saat nanti kita bisa beribadah kembali di gereja. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kami memiliki Allah yang mengerti dan peduli atas kondisi kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, terkhusus bagi kota kami, Tasikmalaya. Kami berdoa untuk para pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini di tengah situasi pandemi. Kami berdoa untuk kesembuhan para pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk kekuatan dan kesehatan para tenaga medis yang bertugas. Kami berdoa untuk kesehatan jemaat Tuhan
dimanapun mereka berada. Untuk setiap pergumulan yang dihadapi, kiranya Tuhan yang menolong dan berbelas kasih. Kami berdoa untuk setiap gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, untuk dapat terus menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ingatlah firman Tuhan. Apapun situasi dan kondisi kita saat ini, baik atau tidak baik, Dia tetaplah Allah yang mengasihi dan menguatkan, menghibur kita. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah sudah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.